الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu, di mana kita akan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan ini adalah bagian daripada upaya kita untuk senantiasa melazimi daripada apa yang dilakukan oleh as-salafus saleh, orang-orang terdahulu. Mereka tidak berhenti untuk menuntut ilmu. Begitu pula sebagaimana pesan dari seorang ulama yang terkenal, yaitu Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Mungkin Bapak Ibu mendengar nama beliau. Beliau adalah seorang ulama yang terkenal, yang banyak menulis kitab, yang kitab-kitabnya juga diantaranya dipelajari hari ini oleh para santri, yaitu kitab Nashaihul Ibad. Sebuah buku, sebuah kitab tulisan dari Syekh yang berasal dari Indonesia, tetapi beliau sangat disegani di Mekah, ya, di Arab, di negeri-negeri Arab, dan diakui kepandaiannya. Beliau mengatakan ada 3 hal yang membuat kita terjauh dari gelisah, gundah gulana, kesedihan di dalam hidup ini. Yang pertama adalah zikrullah. Di antara zikrullah yaitu kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di antara zikrullah, selain kita mengucapkan zikir yang kita lazimi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Di antara zikir-zikir yang disunahkan, dianjurkan juga supaya tidak mengalami kesedihan atau terjauh dari kegundahan, yaitu zikir yang diucapkan, yang dilafadzkan oleh Nabi Yunus alaihissalam saat beliau berada di perut ikan. Apa zikirnya Bapak Ibu? Masih ingat? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya, disebutkan di dalam surat Al-Anbiya bahwa siapa yang mengamalkan zikir yang diucapkan oleh Nabi Yunus ini, maka dia akan terjauh dari kesedihan. Yang kedua,
yaitu berteman, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Nah, ini diantara satu sebab kita dijauhkan dari gelisah, dari masalah-masalah hidup. Hati kita menjadi tenang pada saat bertemu dengan orang-orang yang soleh. Dan yang ketiga adalah kita mendengarkan kalamul ulama, perkataan para ulama, alladzi yadullu ala dini wad dunya, yaitu yang menunjukkan kepada urusan-urusan agama, urusan-urusan dunia, dan urusan-urusan yang menyelamatkan kita kepada akhirat. Jadi inilah 3 hal yang menjadikan diri kita terhindar dari kesedihan atau permasalahan-permasalahan hidup ini. Dan hari ini alhamdulillah, mudah-mudahan kita istiqomah berada di majelis-majelis ilmu untuk mendengarkan kalamullah, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagaimana yang sering kita sampaikan, yaitu Allah akan memberikan ketenangan dan memberikan limpahan rahmat. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita masuk pada kajian tafsir, yaitu surat Al-Baqarah. Masih tetap Pak ya, surat Al-Baqarah. Ini sudah tahun ketiga ini ya. Tahun ketiga atau tahun keempat? Tahun keempat ya. Masih surat Al-Baqarah, nggak habis-habis ya. Masya Allah ya. Ini 30 juz ini ya. Ini baru masuk juz kedua ini. Baik. Surat Al-Baqarah ayat 224 dan 225 ya. Monggo dibuka surat Al-Baqarah ayat 224 dan 225. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. Allahumma arhamna bil Quran. Kita terjemahkan ayat ini dan juga kita malam hari ini akan mengkaji sebagaimana yang ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ayat ini diawali dengan wa. Artinya wa niku napa? Dan wa ya. Kalau dalam sebuah ayat diawali dengan wa, itu berarti ayat ini ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Jadi dalam ilmu tafsir yaitu bernama apa? Dengan istilah munasabah ya, ada kaitannya. Di dalam ayat ini
Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taj'alullaha urdhatan liaimanikum. Dan janganlah kamu menjadikan Allah Subhanahu wa taala urdhatan. Urdhatan itu penghalang liaimanikum, atas sumpah-sumpah kalian. Antabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas, yaitu untuk melaksanakan kebaikan, kemudian ketakwaan, dan juga berusaha untuk melakukan perbaikan di antara manusia. Wallahu sami'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi ayat ini berkaitan dengan masalah sumpah. Dalam ayat ini kita tidak boleh bermudah-mudah untuk melakukan sumpah. Sedikit-sedikit demi Allah, wallahi, terus tallahi, billahi. Nah, kita mulai dari ayat pertama, wala taj'alu. Maksudnya bagaimana ayat ini? Dan janganlah kamu menjadikan Allah sebagai penghalang liaimanikum, untuk sumpah-sumpahmu. Kira-kira kaitannya dengan ayat yang sudah kita kaji kemarin apa? Kemarin kita mengkaji ayat tentang memilih calon suami dan calon istri. Ya, Allah jelaskan. Jadi tidak boleh seorang mukmin atau muslimah memilih suami, ya, memilih istri bukan dari kalangan orang beriman. Jadi kalau jelas-jelas kafir ya itu harus dipastikan dulu keimanannya. Nah, itu kemarin sudah kita kaji. Kemudian ayat setelahnya kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adab hubungan antara suami dan istri. Jadi nisaukum harthul lakum. Yang pertama tentang masalah haid, ya. Seorang wanita itu memiliki masa di mana organ-organ reproduksinya itu jadi mengalami proses, ya. Ada masa haid. Kalau bahasa kita apa? Menstruasi. Ya. Itu juga dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala karena terkait dengan kesucian. Ya. Dan juga Allah sangat memperhatikan kepada hambanya ini terkait dengan masalah kesehatan. Ya. Sangat memperhatikan Islam ini masalah kesehatan. Kesehatan suami dan kesehatan istri, ya. Jadi memang rumah tangga itu dibangun sebelum sebelum menjadi suami istri sudah diajarkan, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dalam rumah tangga juga diajarkan bagaimana adab berhubungan suami dan istri, ya. Dan kemarin juga kita sudah membahas adab hubungan suami istri yang baik di dalam Islam. Hari ini
Apa kaitannya dengan sumpah? Ya. Karena ayat ini membahas tentang masalah sumpah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita di dalam rumah tangga, tentu kadang kita ini mengalami ya, satu kondisi, kadang-kadang mungkin suami ini sering marah ya, melihat mungkin ketidaknyamanan ya di rumah. Satu contoh misalnya suami pulang ya, dari pekerjaan atau dari luar kota, datang ya, suami niatnya baik, sayang sama istri ya, membawakan hadiah. Sampai di rumah, ketika dikasihkan istri hadiahnya, istrinya kurang berkenan. Sampean nggowo apa mas ya, yo ini buat sampean dek, ngene itu ku ado-ado kan gitu ya, gini aja beli jauh-jauh dari sana, nang kene ya ana mas, tonggoku ya dodolan ya. Padahal suami ini berharap ketika datang di rumah itu dalam kondisi bisa membahagiakan istri. Istri tersenyum, matur suwun mas, masya Allah, oleh-oleh iki, masya Allah ya, senang ya. Tapi ternyata itu sebaliknya, istrinya tidak memberi apresiasi ya, senyum aja tidak ya, malah keluar kata-kata yang membuat suami ini bernafas dalam, bernafas panjang ya. Sudah nafasnya sudah habis, keluar kata-kata yang enggak enak. Sampean nukokno ngene iki entek-enteki dhuwit tok mas. Nah, akhirnya apa? Pada saat itu dari luar kota ya, mau nang jobo mari mangan duren, tensi naik ya. Mangan sate, mari mangan sate ono duren, mangan ya di rumah, temperamen ya, tensi naik. Akhirnya apa? Ya, demi Allah, aku menegak ngoleh-ngolehno hadiah maneh. Wallahi kata olehno maneh. Nah, ini sumpah. Sumpah. Nah, memberikan hadiah itu boleh apa tidak? Boleh. Ya. Nah, sumpah yang diucapkan oleh suaminya ini dalam rangka untuk nanti tidak memberikan hadiah oleh-oleh kepada istrinya, ini nggak boleh. Sumpah seperti itu nggak boleh. Ya. Wala taj'alullaha urdhatan, jangan kamu menjadikan Allah itu sebagai penghalang. Ya, untuk apa? Menjadikan sumpah-sumpah kalian untuk melakukan kebaikan. Nah, padahal ada satu hadis yang mengatakan tahadu tahabu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaknya kalian saling memberi hadiah. Karena apa? Karena dengan hadiah itu kata Rasulullah, kalian akan tumbuh rasa mahabbah, rasa cinta. Itu sunnah. Ya. Nah, itu sunnah. Jadi apalagi saling memberi hadiah antara suami istri, ya, untuk menumbuhkan rasa cinta, ya. Ya mungkin ada oleh-oleh yang terbaik, hadiah apa ya, meskipun hanya
ya coklat yang kecil ya, atau apa mana digawakno mobil. Subhanallah ya. Tambah seneng. Lah oleh kopi. Bojone gak seneng kopi. Dipangan dhewe, diminum sendiri akhirnya. Nah, ini gambarannya, gambaran tentang sumpah ya, gambaran tentang sumpah. Atau dia bersumpah ya karena tidak senang dengan saudaranya atau temannya ya, sudah terjadi percekcokan, terus akhirnya sumpah, wallahi saya tidak akan menemuimu lagi. Wallahi ya. Nah, ini bahasa sini apa, Pak? Wallahi saya tidak akan mau menemui kamu lagi. Aku gak katik nang omamu maneh. Pakai wallahi tapi saking mangkele. Nah, padahal berkunjung, datang ke rumah teman, datang ke rumah saudara, silaturahmi itu sunnah. Nah, kenapa dia bersumpah untuk tidak akan melakukan sebuah perbuatan yang baik? Ya. Nah, maka sumpah seperti ini tidak boleh, ya. Tidak dibolehkan. Maka di dalam rumah tangga, di dalam ya hubungan antara suami dan istri harus lebih banyak memberikan toleransi. Harus lebih banyak memberikan toleransi. Nang omah dikekno kopi ini lali gak ono gulai-gulai entek ya, karek sithik ya. Diombe rotok-rotok pahit ngene. Iki kopi iki gawe gula apa ora? Lali Mas, gak beli gula kemarin. Dengan meminum kopi istrinya ya tidak berkenan, mestinya memberikan toleransi. Oh iya ya. Sampean sibuk ngurus anak, umbah-umbahan akeh, durung kok ya. Pekerjaan ternak teri ya, antar anak ya dan lain sebagainya, dikasih toleransi. Tidak sampai membuat dia itu marah. Nah, ini penting sekali ya di dalam menjaga hubungan rumah tangga kita. Hari ini godaannya sangat besar, Pak. Ya. Apalagi datang, Mas, sampean gawe minyak wangi apa, Mas? Ambune kok seje, Mas. Lho yo minyak wangi biasae. Ya. Minyak wangi sing tuku nang Pak Tejo biasa itu. Lho kok ambune gak koyo biasae. Kecurigaannya kepada suaminya sangat tinggi ya. Apalagi hari-hari ini itu dengan media sosial ya, ada potensi besar suami melakukan perselingkuhan. Ada saatnya istri dia melihat suaminya kok beda di rumah ini. Nah, dia sudah sangat ya, kesal ya, capek melihat kondisi suaminya kok beda di rumah, tingkah lakunya beda ya. Apalagi ya di rumah tidak pernah bantu istri ya. Di rumah kerjaannya tidur aja, HP-an ya. Wis nek gak ngono nang warung sebelah. Mulai wis pokoknya ya. Nah, tahu-tahu
informasinya sensitif, menuduh suaminya berselingkuh. Akhirnya terucaplah sumpah wallahi. Nah, tidak hanya pakai waw, karena apa? Sumpah di dalam Islam itu adalah satu ucapan yang menyebut atas nama Allah dengan 3 huruf, waw, ta dan ba, ya, wallahi, tallahi dan billahi. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana kalau sumpah itu melanggar, maka ada kafaratnya. Nah, jadi gambaran tentang sumpah, ya, jelas ya Pak ya? Jelas nggih? Nah, banyak contoh-contohnya, ya. Kenapa banyak orang itu menggunakan sumpah ini untuk menutup-nutupi, ya? Menutup-nutupi agar dia yakin. Padahal apa? Padahal apa yang ia lakukan itu adalah sebuah kebaikan, tetapi dia bersumpah untuk tidak melakukan itu. Ada mungkin jamaah zikrullah ini yang datang ke sini, sudah semangat taklim, tahu-tahu ketemu sama orang yang dia nggak suka, terus mungkin ngomongnya nggak sengaja menyakiti dia, terus dia bersumpah, wallahi aku menikah tekoneh nanggone zikrullah. Nah, demi Allah saya tidak akan kembali lagi untuk belajar ngaji di zikrullah. Nah, ini kan sumpah yang tidak dibolehkan. Kenapa? Karena ngaji itu adalah, menuntut ilmu itu adalah sebuah syariat, wajib. Nah, kok dia sumpah untuk tidak ngaji, ya. Nah, ini gambarannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat ini masih berkaitan dengan masalah hubungan antara suami dan istri. Karena kebanyakan ada banyak persoalan-persoalan dalam rumah tangga itu yang kadang-kadang apa? Tahu-tahu begitu juga istri itu, ya. Ditemukan, ya, mungkin suaminya kok sampean main HP adik, ya. Sampean hubungan mbek sapa? Mbek koncoku. Koncomu sapa? Ya. Lho koncoku Mas, koncomu sapa? Wallahi koncoku. Lah kan gitu ya. Supaya apa? Suaminya tidak curiga. Ya wis, ya. Nah, artinya banyak persoalan-persoalan rumah tangga itu. Sehingga apa? Allah melarang kita sedikit-sedikit sumpah, sedikit-sedikit demi Allah, ya, tidak hanya demi Allah, wallahi tallahi billahi, telu-telu nih ya, diborong, ben yakin, ya, supaya yakin. Nah, jadi nggak boleh sedikit-sedikit sumpah, sedikit-sedikit sumpah. Dan sumpah itu hanya dibolehkan ketika, ya, misalnya di dalam sebuah pengadilan, atau kita, ya, melihat sesuatu, ya, kezaliman misalnya, sebuah kezaliman, ya. Kalau kita tidak bersumpah atas nama Allah, tidak dipercaya, ya. Sehingga kita harus ini yang benar, ini yang salah, ya. Demi Allah saya menyaksikan. Nah, ya tidak harus pakai Quran ditaruh di kepala, nggak ada syariatnya, ya nggak tahu itu syariat mana itu, ya. Jadi sumpah ya itu wallahi. Kenapa dinamakan li aimanikum? Kenapa dinamakan sumpah itu aiman? Aiman itu bahasa Arabnya, dari segi bahasa aiman itu dari yamin. Yamin itu apa? Kanan, ya. Yamin, yasar, ya. Tangan kanan, tangan kiri.
Ya, orang Arab pada saat mereka terjadi perselisihan, mereka ketika sudah meyakini ya sesuatu yang benar, kemudian orang itu tidak yakin, dia mengatakan wallahi ya. Kemudian apa? Salaman. Salaman, mereka bersalaman. Nah, bersalaman ini tidak dengan tangan kiri tapi dengan tangan kanan. Nah, bersalaman ini adalah mereka melakukan sumpah ya. Ayo salaman. Percaya apa enggak? Ayo salaman. Nah, salaman mestinya dengan tangan kanan. Meskipun ada yang orang itu yang kekuatannya ada di tangan kiri, itu namanya kidal kan ya. Tapi ini aiman itu li aimanikum itu dalam bahasa adalah memperkuat ya, meyakinkan dengan salaman pakai tangan kanan, itu secara bahasa ya, secara bahasa seperti itu. Nah, tapi kalau secara istilah ya itu tadi menyebut nama Allah dengan menggunakan waw, ta dan ba ya. Nah, ada sanksinya ketika dia bersumpah kemudian tidak benar ya. Nah, bagaimana kalau bersumpah padahal tahu kalau dia salah? Ya, bojone wis curiga iki tekon ndi wong iki ya. Mulai-mulai kok wis kok aneh ini ya, curiga ya. Nah, padahal dia melakukan, tapi dia ngomong wallahi aku gak ngelakoni apa-apa. Nah, padahal istrinya sudah curiga dia melakukan sesuatu kan gitu ya. Tapi dia bersumpah tapi dia melakukan. Nah, itu namanya dia melakukan pelanggaran. Nah, ada sanksinya nanti ya. Jadi secara bahasa itu, secara bahasa li aimanikum ya. Nah, secara istilah sudah tadi kita sampaikan ya. Dan janganlah kalian menjadikan Allah sebagai penghalang ya, sebagai penghalang ya, sumpah-sumpahmu ya. Nah, artinya sumpah-sumpah kita itu jangan sampai sumpahnya atas nama Allah ya. Sumpahnya atas nama Allah ya. Duduk demi kucing, demi anu bukan ya. Ya itu sih terserah itu. Tapi kalau atas nama Allah tidak boleh ya. Untuk apa? Jangan sampai sumpah-sumpah kalian itu, sumpah-sumpah kalian atas nama Allah menghalangi antabarru. Yang pertama, untuk melakukan kebaikan. Nah, kayak tadi silaturahmi, memberi hadiah, berkunjung ke teman ya. Apalagi sampai bersumpah tidak mau ikut taklim ya. Gara-gara misalnya gak seneng sama salah satu jamaah gini ya. Wallahi aku gak kate berangkat maneh. Apa gak enak? Nah, gara-gara gak enak ya. Nah, kok sampai sumpah? Tidak usah sumpah ya. Kenapa? Karena taklim itu adalah sebuah kebaikan dan namanya albirru itu adalah sebuah kebaikan. Di dalam hadis, sebuah kebaikan itu adalah apa yang tidak menjadikan hatimu itu gundah. Jadi kalau kita taklim jenengan berangkat ten mriki seneng napa mboten? Tenang napa mboten? Tenang. Nah, albirru itu nama lawannya di dalam hadis al-ithmu. Albirru lawannya al-ithmu. Al-ithmu mahaka apa yang kamu rasakan di dalam hati itu ya gelisah. Nah, sampean berangkat nang diskotik ya. Kemudian di dalam diskotik antum bermaksiat. Nah, kira-kira hati antum tenang napa mboten? Salate jamaah ya. Ngajinya mempeng ya, infak, tapi berangkate nang diskotik. Kira-kira hatinya gelisah apa tenang? Nah, itu namanya apa?
Al-ithmu, namanya al-ithmu ya, melakukan dosa. Kalau al-birru, sebuah kebaikan, apa yang menjadikan hati antum, hati kalian tenang? Ya kayak sekarang ini milih pemimpin deg-degan. Nah, sampean srek sing pundi? Nah, itu terserah jenengan, ya, deg-degan. Nah, yang membuat tenang siapa? Ya. Karena apa? Semua kebaikan itu akan menjadikan jiwa kita itu tenang. Hati menjadi tenang. Begitulah Islam. Syariat Islam ini sempurna. Syariat Islam ini akan membawa kebaikan dunia dan akhirat dan menenangkan. Menjadikan masyarakat tenang, nyaman, tentram. Tapi kalau dia memilih selain aturan Allah, selain syariat Allah, memilih untuk melaksanakan aturan manusia dan mereka melaksanakan aturan-aturan yang menentang aturan Allah Subhanahu wa taala, pasti gelisah, tidak tenang. Hidupnya pasti sengsara. Nah, itulah al-birru. Maka di dalam kitab Syarah Bulughul Maram Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam menjelaskan hadis al-birru wal ismu, al-birru itu kata para ulama di dalam kitab itu bahwa al-birru itu yang namanya sebuah kebaikan adalah yang sesuai dengan syariat Allah. Nah, itu namanya al-birru. Ya, sekarang itu kalau kita tidak berpatokan namanya kebaikan itu menurut syariat Allah, maka banyak kebaikan-kebaikan. Ya. Ya. Ada germo, banyak uangnya, kepingin apa? Kepingin bangun masjid. Tapi hasilnya dari melakukan perbuatan yang diharamkan Allah. Nah, menurut pandangan manusia, bangun masjid, bangun pesantren, bangun sekolah, sae napa mboten? Sae. Nah, inilah kalau tidak sesuai dengan syariat Allah, maka hasilnya ya nanti juga akan mempengaruhi. Begitulah banyak ya kalau kita contohkan yang namanya kebaikan yang tidak sesuai dengan syariat Allah itu banyak menurut manusia ya, tetapi tidak menurut Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita melakukan sebuah kebaikan ya, apapun bentuknya, jangan sampai kita bersumpah ya untuk menghalangi kebaikan itu ya. Apapun ya, terutama di dalam urusan rumah tangga ya. Gara-gara ya gegeran ngeterno anake sing situk ya. Wis aku wis mari ngeterno, yang satu suami istrinya gegeran ngono. Wis wallahi meni aku gak ngeterno. Wah. Sakno anake terus sapa sing ngeterno? Wah. Tonggo ya. Ini maka jangan bermudah-mudah untuk bersumpah, apalagi menghalangi kita untuk melakukan kebaikan. Watattaku ya, apalagi dalam urusan melakukan atau urusan aktivitas yang meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi ya silaturahmi. Silaturahmi itu kan mendekatkan kita dengan saudara, apalagi sesama muslim ya. Kemudian silaturahmi itu juga masya Allah pahalanya sangat luar biasa ya. Yang memperpanjang umur, memperbanyak rizki ya, diluaskan ya. Ketika kita silaturahmi ya, dalam sebuah athar disebutkan ya, ketika kita datang ya, 90.000 malaikat mendoakan. Kita pulang, kita didoakan malaikat, bukan manusia Pak. Ya, panjenengan silaturahmi ke rumah saya, misalnya saya ke rumah panjenengan, itu dapat doa dari malaikat. Loh, yang doakan malaikat, ya,
bukan Mas Romi loh ya. Doai Mas Romi belum tentu diterima. Tapi kalau doa malaikat, nah kalau jenengan kepingin doa malaikat, perbanyak silaturahmi, ya. Apalagi kalau orang yang disilaturahmi senang, bahagia, terus mendoakan, mugi-mugi jenengan panjang umur, mugi-mugi jenengan kata rezekine, ya, mugi-mugi ya. Kalau kita disilaturahmi orang, para malaikat mengatakan wala kami telu, begitu juga kamu. Masya Allah ya. Nah, ini kan satu amalan yang mendekatkan kita kepada Allah. Jangan sampai kita bersumpah untuk tidak datang ke rumahnya lagi, ya. Karena terjadi konflik, kita mudah-mudahan bisa jadi orang yang kita benci hari ini suatu hari nanti dia menjadi kawan karib kita, yang menolong kita, yang membela kita. Ya, kan kita nggak tahu. Makanya jangan sampai sumpah untuk tidak ketemu lagi. Ya. Jangan sampai sumpah ya. Kalau saking gak seneng saiki wis sumpah-sumpah. Demi Allah, aku gak kate ketemu dhek maneh. Nah, wis wallahi. Apa wis pokoke wallahi. Masya Allah. Ini sudah keterlaluan. Nah, dalam ayat ini nggak boleh itu. Nggak boleh. Ya itulah. Jadi dalam rangka melakukan kebaikan, kemudian ketakwaan kepada Allah, wa tuslihu bainan nas, apalagi dalam urusan untuk memperbaiki antara manusia. Ya. Sing situ gegeran ya dengan temannya, dengan saudaranya, apalagi dengan suami istri ya. Nah, panjenengan mesti ngerasano yang punya istri ya, yang sudah berkeluarga, pasti di dalam rumah tangga itu ada persoalan-persoalan yang membuat geger ya, membuat geger antara kawan, teman, kemudian saudara, keluarga. Nah, wa tuslihu bainan nas, merekatkan kembali, membangun hubungan baik ya, antara sesama manusia, ini adalah satu perintah ya, yang sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. La khaira fi katsirin min najwahum ya. Tidak ada kebaikan apa yang kalian lakukan itu kecuali apa? Man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa itu, tidak ada kebaikan di antara kalian itu ya, meskipun sampean salate ya khusyuk ya. Kemudian ibadahi Masya Allah. Tapi kalau urusan kita tidak meliputi 3 hal ini, yaitu terkait dengan kita selalu mengajak manusia untuk sedekah ya. Sedekatin ya, sedekah itu kalau tidak punya uang ya kita dengan senyum. Tabassumuka li akhika sedekah. Senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Ya, jadi sedekah belum mesti dengan uang saja, tapi dengan senyuman, apalagi dengan perkataan yang menyenangkan, itu sedekah. Ya. Nah, jadi banyak pada ayat yang lalu sudah kita sampaikan sedekah ya, apalagi ya fisabilillah, kita bersedekah, infak di jalan Allah, Masya Allah, keutamaannya sangat luar biasa. Au ma'rufin, atau aktivitas kita di dalam ya bermuamalah, di dalam melaksanakan pekerjaan seluruhnya itu terkait dengan apa? Mengajak untuk berbuat baik ya. Ya mungkin dalam urusan-urusan yang sangat remeh ya, misalnya makan, ada temannya yang masih pakai tangan kiri, diingatkan ya, makan sambil
duduk, kalau ada yang berdiri disuruh duduk, ya itu sunnah. Ya. Nah ini kan kebaikan, apalagi urusan yang sangat besar. Nah, kalau hari ini ya terkait dengan urusan masalah kepemimpinan. Nah ini kan terkait dengan urusan yang ma'ruf untuk kemaslahatan, kebaikan dunia dan akhirat. Nah kemudian yang ketiga apa? Au islahim bainan nas, yaitu urusan terkait dengan mengislah, yaitu apa? Memperbaiki hubungan antara sesama muslim, apalagi memperbaiki hubungan antara suami dan istri. Oleh karena itu ada seorang ulama yang memberikan nasihat, ya, hubungan antara suami istri itu yang pertama antara suami istri. Nah, ini mungkin nasihat untuk pengantin ya. Ada pengantin baru semua nggih? Nggih, insyaallah nggih. Pengantin baru, enggak ada yang pengantin lama ya. Jadi nanti pulang ini kita pengantin baru semua ya. Pengantin baru ya, atau rumah tangga itu akan menjadi bahagia, menjadi ya tenang, tentram, sakinah, mawaddah warahmah apabila yang pertama itu ada apa? As-samahatu 'alan nafsi. Antara suami dan istri itu mereka berlapang dada. Ya. Tadi yang saya katakan apa? Saling memiliki toleransi, ya. Ya wis ngerti nek padha kesele, ya. Ya wis ojo gontok-gontokan. Apalagi melotot ya, suaminya melotot istrinya ya, sampean gak ngerti aku kesel sedinoan ya podo aku ya kesel ya. Nah, podo-podo kesel. Kalau nggak ada as-samahah 'alan nafsi, berlapang dada, saling toleransi, ya wis lah sampean istirahat ae ya. Nah, apalagi suaminya ini masya Allah ya, orangnya baik, ya wis dek sampean turu ae dek. Ya, engko tak tukokno mangan, engko tak gaekno anget-angetan, wis sampean istirahat sik, ben aku sing nangani kabeh. Masya Allah ya, masya Allah, alhamdulillah ya. Begitu juga istrinya kalau melihat suaminya ya sedang capek ya, apalagi habis ya makan durian ya Pak ya. Ya mestinya kita paham lah ya. Maka ada toleransi ya. Kalau memang tidak ada yang tidak disukai ya kita bersabar ya. Biyen ae pas sadurunge kawin, masya Allah, subhanallah, tidak ada yang tidak indah di mataku. Kamulah yang paling indah di dunia ini ya. Saiki mbok ya. Saiki wis ya podo ya itu banyak perubahannya. Nah, tapi kalau kita saling memberikan toleransi, berlapang dada itu indah. Masya Allah ya, kalau kita mengkaji keluarga Rasulullah itu masya Allah kita tidak akan bisa ini ya, tidak akan berhenti gitu ya. Apalagi ketika Aisyah memberikan makanan ya kaon rasane ya namanya Rasulullah ya tidak mencacat ya, tidak makanan itu ya dimakan biasa ya. Kalau kita ya sudah langsung ya iki opo panganan opo ya. Nah, untuk apa? Untuk menjaga istrinya ya. Apalagi ya kalau tidak ada makanan itu ya. Aisyah hari ini masak apa ya? Nggak ada makanan ya, puasa ya. Puasa ya. Jadi memang ada toleransi ya. Jadi as-samahah 'alan nafsi itu penting, berlapang dada. Kita menerima kekurangan antara satu dan yang lain. Kekurangannya istri kita terima dengan legowo, kekurangannya suaminya juga. Jangan menuntut ya, engko bojone sampean kawin mana ya apa. Ya. Nah, itu kan akhirnya menjadi sebuah ketakutan.
Nah, jadi ini adalah sebuah nasihat di mana kita ingin keluarga sakinah mawaddah warahmah, as-samaha ala nafsi. Yang kedua yaitu at-ta'awun ala iqamati dinillah. Ini yang paling penting. Bahwa berkeluarga itu adalah tujuannya untuk saling membantu menegakkan ya agama Allah, untuk melaksanakan syariat Allah. Jadi fungsi pernikahan, fungsi suami dan istri itu kita saling mengingatkan ya. Istrinya sudah waktunya sholat asar ya, jam 4:30, dek wis sholat dek. Oh iya mas, alhamdulillah, diingatkan. Begitu juga istrinya mengingatkan suaminya untuk selalu melaksanakan ya syariat Allah, iqamatuddin. Ya sholatnya, ya taklim bareng-bareng. Dek, piye wis nggawa duit ta, gawe infak. Oh iya. Subhanallah. Masya Allah, bahagia itu. Kenapa? Karena saling mengingatkan. Karena pernikahan itu tidak hanya bertemu di dunia, tetapi apa? Kita mulai di dunia dan nanti bertemu di surga. Masya Allah, di surga bersama-sama. Jangan sampai nanti bojoku nang ndi yo. Ya Allah, ya, terus dikasih tahu malaikat suamimu di neraka. Ya Allah, ya. Lah, fungsinya pernikahan itu adalah at-ta'awun ala iqamati dinillah. Nah, dan yang ketiga ini yang paling penting juga di akhir zaman seperti ini, fitnah akhir zaman adalah as-sukutu anil uyub, yaitu kita diam, berusaha menjaga aib-aib suami dan istri kita. Ya. Sampun ampun ngantos dengan ya membicarakan aibnya suami. Suami juga begitu membicarakan aibnya istri. Karena dunia ya di medsos itu Masya Allah luar biasa. Apalagi ada status WA. Ya, ada yang mengatakan begini, kalau kamu gelisah curhat saja di story. Ya, story itu kan masa waktunya 24 jam. Ya, nanti hilang sendiri. Nah, akhirnya curhat, buat status WA. Masya Allah, gak kopi kok yo pahitin nemen ya. Nah, satunya akhirnya bales ya. Bales-balesan ya. Tapi yang tersinggung bukan suami istri, tonggoe sing tersinggung. Nah, ini akhirnya aib-aibnya dikeluarkan semua ya. Bojoku iku nek ambek aku kurang sabar. Ya, akhirnya dibuatkan story ya, nggak tahu kalimatnya seperti apa, itu yang paling paham yang jenengan ya. Sama balas-balesan nanti ya. Tapi itu ya apa, dipakai story, dipakai status WA, status Facebook, status di media sosial. Untuk apa? Untuk mengungkap, membicarakan aib pasangannya masing-masing. Akhirnya pihak ketiga ya, yo mbiyen iku ancine ngono iku, nakal iku. Wah. Akhirnya apa? Dulu pernah kita kaji ya ayatnya. Setan itu yang paling senang terhadap manusia adalah apa? Yufarriquna bainal mar'i wa zauji. Ayat surat Al-Baqarah ayat 100. Itulah tingkatan jin yang paling tinggi di dalam mengganggu anak manusia itu apa? Memisahkan antara suami dan istri. Dalam sebuah hadis dikatakan raja jin, raja setan, iblis ya, ketika anak buahnya lapor, saya berhasil menggoda si fulan untuk minum minuman, dia sudah mabuk sampai teler, sampai nggak sadar. Gini dong ya. Oke, jalan. Yang satu, saya sudah bisa menggoda si fulan, dia sudah berzina ya, sudah menghamili anak tetangganya, sudah ya. Biasa. Tapi begitu ada yang lapor, saya sudah melaksanakan tugas,
si fulan dan si fulan sudah pisah. Saya berhasil memisahkan antara suami dan istri ini. Thayyib anta, ya, dalam hadisnya begitu. Thayyib anta, sip, kan gitu ya. Diapresiasi. Dan itu adalah pekerjaan yang paling ya mulia di mata setan itu. Yang paling tinggi. Kenapa? Bisa memisahkan yufarriquna bainal mar'i wa zauji. Disampaikan oleh Allah, ya. Bagaimana raja setan itu mereka berusaha untuk memisahkan. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Itu adalah pekerjaan yang sangat tinggi di mata iblis, di mata setan. Karena bermula dari rusaknya rumah tangga inilah rusak peradaban manusia ini. Kita membangun sebuah peradaban itu bermula dari sebuah keluarga. Kalau hubungan antara suami istri ini tidak baik, nanti akan berpengaruh di masyarakat, ya, di masyarakat. Nanti kisruh, apalagi nanti di dalam sebuah negara. Makanya kita waspada anak-anak kita terjangkiti penyakit LGBT, ya. Kenapa? Karena sudah rusak. Wanita, laki-lakinya sudah tidak, ya, laki-laki sudah tidak tertarik dengan wanita, wanita sudah tidak tertarik dengan laki-laki. Nanti akhirnya rusak, ya. Karena apa? Mereka merusak apa? Merusak nasal, merusak, ya, jalur nasab, ya, keturunan dirusak. Maka merusak hubungan suami istri itu sangat berbahaya sekali. Itu akan merusak peradaban umat. Nah, ini, oleh karena itu hancurnya Andalusia, ya, Bapak Ibu tahu Andalusia itu di mana? Spanyol. Berapa tahun umat Islam menguasai Andalusia? Hampir 800 tahun, ya. 700 ya berapa ini ya, tapi ya hampir 800 tahun. Coba Islam berkuasa hampir 800 tahun. Tetapi Andalusia hancur, ya. Spanyol hari ini seakan-akan tidak berbekas dia itu dulunya menjadi negara Islam. Ya kan? Kalau kita sebut Spanyol, coba di bayangan jenengan tergambar apa? Coba Pak Agus, Spanyol. Marquez. Koboi Spanyol, loh. Banteng. Madrid, ya. Itu yang terbayang. Padahal di sana dulu dikuasai oleh kaum muslimin. Jadi Masya Allah. Dan rusaknya di Andalusia itu adalah bermula dari antara, ya, kesenangan duniawi, ya, bermula dari apa? Perzinahan, ya, kemudian musik, ya, alkohol masuk sampai akhirnya terjadi perzinahan, rusak, ya, pergaulan bebas. Dan disitulah akhirnya karena manusia itu sudah senang dengan dunia, wa karahiyatul maut, mereka takut mati. Sedikit demi sedikit runtuhnya Andalusia itu karena kemaksiatan. Nah, jika kita hari ini anak-anak kita, keluarga kita tidak kita jaga, tidak istiqomah di dalam melaksanakan syariat Allah, ya, itulah awal kehancuran peradaban umat, terutama anak perempuan, ya. Maka disebutkan di dalam makalah itu al-ummu madrasatul ula, ya. Seorang ibu itu adalah madrasah, tempat pendidikan yang pertama bagi anak-anaknya. Nah, kalau seorang wanita sudah rusak, ya rusak peradaban umat ini. Oleh karena itu orang-orang Yahudi, mereka paham untuk merusak umat Islam itu rusaklah wanitanya, rusaklah ibunya, ya. Jadi mereka tidak paham bagaimana menjadi muslimah yang baik. Nah, kemudian juga mereka merusak laki-lakinya dengan apa? Mereka tidak mau berjuang, ya.
nang warung kopi sedina suwengi ya, ndak mikir, nggak bisa mikir, diajak mikir negara, apa negara ya. Wis pokoke oleh sembako ya, mangan enak, isok ngopi, alhamdulillah. Nah itu dia tidak memiliki semangat untuk berjuang ya. Kalau ayat yang dulu kita kaji terkait dengan apa? Waqatilu fi sabilillah, berperang di jalan Allah ya, sampai mereka memiliki apa? Kemuliaan. Untuk apa? Ketika tumbuh semangat berjuang itu, mereka akan melawan penjajah. Siapa saja yang menjajah? Karena penjajahan hari ini tidak berbentuk pasukan yang menyerang kayak Israel nyerang Palestina, tidak. Ya, hari ini penjajahan berupa pendidikan, ekonomi, sosial, bahkan penjajahan di dalam masalah politik. Nah, inilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sangat penting ya untuk memahami bagaimana kita hari ini berupaya untuk islah bainan nas, yaitu mewujudkan kesejahteraan, perdamaian, menyatukan antara umat manusia. Jadi hari ini perlu bersatu umat Islam. Ya, jangan cekcok. Nah, terutama dimulai dari rumah tangga. Hubungan suami istri harus baik. Hubungan antara bapak, ibu dan anak harus baik. Nah, disinilah awal mula peradaban itu. Nah, itu ada ilmunya ya, ilmu parenting ya. Memang harus ada kajian khusus terkait dengan masalah pendidikan, terkait dengan masalah keluarga. Karena ini sangat penting ya untuk membangun peradaban umat Islam. Wallahu sami'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Mana sumpah-sumpah yang diucapkan itu hanya keluar dari mulut tapi tidak dari hati ya. Nah, tapi jenengan yang paling paham itu. Dan Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui isi hati ya. Ini tenanan apa ora iki? Ya kan gitu ya. Tenanan apa ora iki? Ya. La yu'akhidukumullahu billaghwi, dan Allah tidak menghitung sumpah-sumpah kalian itu yang bertujuan untuk bermain-main. Nah, itu tidak dihitung oleh Allah, tidak dicatat ya. Fi aimanikum, di dalam sumpah-sumpah kalian, walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum, akan tetapi Allah menghitungnya apabila sumpah itu ada di dalam hati-hati kalian. Jadi antara mulut dan hati ini sama ya. Wallahi, demi Allah ya. Nah, wallahu ghafurun halim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Jadi kalau jenengan sumpah misalnya ya, istri ini sudah dapat informasi ya, jenengan iku gak mule-mule iku tibake kesasar nang omahe tonggo desa misalnya ya, wis oleh informasi, wis cetha welo-welo informasi ini kok dadak sampean wallahi aku teko Masjid Zikrullah, wah aku nemoni koncoku ya Allah. Nah, dia sudah tahu ya apa yang dia lakukan itu dalam rangka untuk membohongi istrinya. Tapi dilakukan dengan atas nama Allah, dengan sumpah. Berarti dia melakukan apa? Pelanggaran. Dan sampean harus membayar kafarot. Apa tebusannya? Yang pertama, memberi makan 10 orang miskin. Ya, pesen Pak Tejo misalnya 10 bungkus ya, nanti dikasihkan orang miskin ya. Kalau tidak punya uang ya, maka ya itu tebusan, dia harus menebus budak ya, apalagi nebus budak
Wah, tambah duit gede ya. Kalau ndak bisa, puasa 3 hari berturut-turut. Ya, itulah kafarohnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita ya, terutama di dalam rumah tangga, membangun bahtera rumah tangga, khususnya nahkoda dalam rumah tangga ya. Suami harus bisa menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya, harus bisa mengarahkan rumah tangganya. Yang paling penting adalah menjadikan rumah tangga ini at-ta'awun ala iqamati dinillah, saling membantu, saling menolong antara suami istri untuk iqamatuddin, untuk melaksanakan syariat Allah. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini ketika kita di dunia bisa bersama dengan suami, dengan keluarga, dengan anak, mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Pak.